Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dimampukan Allah untuk meluangkan waktu datang di majelis ini. Selain untuk bersyukur atas nikmat sehat dan sempat yang Allah karuniakan kepada kita, kita juga ingin menambah wawasan dan menebalkan iman dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang kita inginkan dan mudah-mudahan apa yang kita jalani menjadi amal soleh kita di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang seri apa yang membuat rumah tangga kita tidak sakinah. Padahal keluarga itu adalah syariat Allah, sehingga kalau kita menjalani syariat harusnya kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Kita sudah mengupas mulai dari kita belum bisa menerima pasangan kita apa adanya, salah niat, kemudian tidak bisa menjaga kesolehan, kemudian juga karena ada kedzaliman dalam keluarga. Maka pada malam hari ini kita akan mengakhiri dengan pembahasan ini, yaitu kenapa kita tidak sakinah, karena kehidupan yang kita jalani tidak seimbang. Jadi ada hal-hal yang sifatnya merupakan bahan, tapi ada juga yang nanti menyangkut masalah komposisi. Misalnya kalau Anda membangun pondasi rumah, itu gabungan antara batu kali, pasir, semen, dan air. Itu namanya bahan-bahan. Tetapi nanti kalau komposisinya tidak tepat, terlalu banyak semen atau terlalu banyak air atau terlalu banyak pasir, mesti nanti hasilnya tidak bagus. Saya punya kantor ya di Solo, di toko Bu Arofah. Itu ada yang bangunnya itu beda tenaga gitu, beda mandornya juga. Ternyata hasilnya juga berbeda, Pak. Gitu. Jadi ada yang kuat, ada yang retak-retak, ada yang ya seperti itulah. Maka hidup ini juga harus kita jalani dengan seimbang, karena kalau nanti tidak seimbang, ada bagian-bagian yang harus dikorbankan. Ya, jadi misalnya tadi ini ada kopi ya, ada kopi Insyaf, ada kopi Tobat gitu ya. Qadarullah di tempat saya juga ada warung kopinya. Itu ternyata komposisi antara kopinya, kemudian susunya, kemudian airnya itu harus pas. Kalau kebanyakan gula kemanisan jadi nggak enak, kalau kebanyakan kopi bagi yang nggak suka kopi jadi nggak familiar, tapi kalau kopinya dikurangi ini sebenarnya kopi atau bukan, malah begitu ya. Jadi sampai menemukan formula yang tepat, oh ini yang kita jual. Bagaimana orang yang suka kopi masih bisa melacak rasa kopinya, tapi yang nggak suka kopi bisa menerima di lidahnya. Itu ternyata nggak mudah. Nah karena itu, kalau sampai kita menjalani rumah tangga dan kemudian merasa tidak nyaman, salah satu faktornya bisa jadi kita tidak seimbang. Nah karena tidak seimbang, kalau tadi kopi itu ukurannya 1 gelas, nah kalau kebanyakan air, mesti nanti ada yang tidak bisa ditambahkan, susunya berarti berkurang. Yang sekarang tren kan kopi susu gitu ya, atau kopinya mesti dikurangi. Tapi kalau nanti kopinya ditambah, mungkin ada gula yang dikurangi. Begitu seterusnya. Jadi untuk yang pas itu ya harus nampung 24 jam itu apa yang kita lakukan. Kalau nanti salah satu terlalu banyak kita lakukan, berarti yang lainnya tidak kita lakukan. Oke, agar tidak bingung, kita masuk ke pembahasan ini. Saya tidak akan membaca ayat ini secara lengkap. Saya hanya mengatakan ayat ini sejalan dengan hadis yang ini, bahwa manusia
diciptakan Allah itu awalnya adalah saripati tanah. Jadi manusia itu tumbuh dari sel terus berkembang, itu merupakan hasil dari saripati tanah. Apa yang dimakan, apa yang diminum itu datangnya dari tanah. Pada laki-laki saripati tanah itu namanya sperma atau air mani. Pada perempuan namanya sel telur atau ovum. Nah, makanya nanti kalau manusia itu mati kemudian dikubur, pelan tapi pasti nanti akan kembali terurai menjadi tanah. Coba Anda datang kepada orang yang kira-kira matinya sudah berapa ratus tahun gitu ya. Karena yang pernah hidup di muka bumi ini kan miliaran, sejak Nabi Adam sampai kita ini kan miliaran. Kalau yang dikubur itu masih utuh ya, kita mungkin dunia itu kuburan massal. Jangan-jangan di bawah masjid ini kuburan gitu loh. Tapi karena mereka yang dikubur itu lama-lama terurai menjadi tanah, ya kita kehilangan jejak. Kita mengira di bawah ini tanah, padahal bisa jadi dulu adalah kuburan. Banyak orang dibunuh di situ, bisa jadi. Nah, pertemuan antara sel telur dengan sperma ini namanya nutfah. Nah, dalam hadis ini dikatakan nutfah itu umurnya 40 hari. Setelah 40 hari proses kimiawi berkembang, maka nutfah itu akan berubah menjadi alaqah. Alaqah itu terjemahnya adalah segumpal darah. Tapi kalau makna aslinya alaqah itu sesuatu yang menempel. Berarti alaqah itu adalah segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Kalau orang modern menyebutnya zigot. Itu 40 hari juga. Lah nanti setelah 40 hari dia berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Nah dari mudghah itulah nanti akan muncul saraf-saraf, tulang-tulang, gigi dan macam-macam sampai kemudian menjadi manusia. Tapi kita fokus pada 3 periode ini, yaitu nutfah 40 hari, kemudian alaqah 40 hari, kemudian mudghah 40 hari. Jadi kalau kita jumlah berarti 120 hari. Kalau kita asumsikan 1 bulan itu adalah 30 hari, berarti ini 4 bulan. Nah, berdasarkan hadis ini dikatakan bahwa ketika mudghah sudah dilewati 40 hari, ditambah dengan nutfah 40 hari dan alaqah 40 hari, 120 hari, tsumma yab'atsu malakan. Allah akan mengutus malaikat untuk melakukan tugasnya. Nah, salah satu tugas malaikat adalah yunfakhu fihi ruh, meniupkan ruh ke dalam janin ini. Jadi pada hari ke-121 janin ini berubah menjadi nafas atau jiwa. Sebelumnya dia adalah unsur-unsur tanah, physically, jadi fisik aja. Ya, aspek-aspek fisik, tapi pada hari ke-121 digabung dengan aspek ruh dari langit. Nah, pada pertemuan antara unsur tanah dengan unsur langit itulah manusia menjadi jiwa, nafas. Nah, salah satunya ciri-ciri jiwa adalah yata nafas, mulai bernafas. Maka kalau ada perempuan yang hamil, itu kira-kira sampai berumur 4 bulan dia belum bisa merasakan kehamilannya karena janin yang dia kandung belum diberi nyawa oleh Allah, belum ditiupkan roh. Itu baru perubahan-perubahan kimiawi. Jadi nanti perempuan itu yang hamil merasakan bayinya bergerak-gerak, itu karena sudah ada nyawa, itu berarti di atas 4 bulan. Makanya yang belum pengalaman kadang-kadang sampai keguguran karena dia nggak sadar kalau dia sedang hamil gitu. Nah, dari cerita ini berarti manusia itu terdiri minimal dari 3 unsur. Satu namanya unsur-unsur fisik yang dari tanah tadi, yang nanti kalau roh dicabut dikembalikan ke tanah, lama-lama terurai lagi menjadi tanah. Yang kedua adalah unsur-unsur ruhiyah, karena pada hari ke-121 ditiupkan roh untuk digabungkan kepada unsur fisik ini. Dan yang ketiga, manusia itu memiliki akal yang membuat dia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau Anda punya ayam betina atau babon, Anda kasih jago, wis to sesuk lak dadi anak, wis to ngendok wis to. Meskipun ibunya sudah dijual, kan babonnya dijual, kan dire.
Dere ini cara akal kan anake dhewe to ya. Jadi kan di dunia peternakan itu kan terjadilah hubungan incest antara bapak dengan anak to ya. Kan Anda beli jago 1, beli babon 2. Akhirnya kemudian bertelur. Telur kemudian ditetaskan jadi dere. Babonnya lah didol toh Mas. Berarti sekarang dalam peternakan Anda kan aslinya bapak karo anak to kuwi asline gitu loh, nek cara nalar akal gitu loh. Tapi ya tetep mendok meneh gitu loh. Itu nek cara menungso kan ra mungkin toh bapak ngetengi anake dhewe. Tapi Anda kan yang membuat itu di peternakan Anda gitu loh. Karena binatang tidak punya akal, ya udah dia melakukan hubungan sehingga apa? Di peternakan ayam, di peternakan kambing ya tetap beranak pinak terus, padahal jagonya ya apa? Pejantannya itu terus padahal. Sementara betinanya bisa gonta-ganti. Ya. Jadi kalau binatang itu laki-laki pejantan betina dikumpulkan, itu kemungkinan besar terjadi pembuahan, terjadi keturunan. Tapi kalau manusia enggak, Mas. Di antara orang yang datang kepada saya untuk konsultasi, itu ada kisah tentang seorang laki-laki, seorang perempuan itu dinikahkan sama ustadz yang nggak cocok, itu nganti setahun orang ngopo-ngopo, sampai akhirnya mereka bercerai. Itu istrinya gelarnya janda, tapi masih perawan, mau ngopo-ngopo karo bojone kok. Kenapa? Ya karena nggak cinta, nggak seneng. Karena mereka punya akal. Aku nggak mau menyerahkan tubuhku kepada laki-laki yang aku tidak sukai. Dia cuma menunggu sampai nanti berani berpisah, dan kemarin sudah berpisah. Nah, berarti minimal manusia itu ada fisik, ini yang kita lakukan ini, kemudian ada roh, dan juga ada akal. Nah, ini membentuk satu kesatuan bernama manusia. Nah, untuk bisa manusia itu hidup dengan tenang, dengan nyaman, maka ketiga-tiganya harus mendapatkan asupan, ketiga-tiganya memiliki kebutuhan. Nah, kalau salah satu di antara kebutuhan ini nanti tidak terpenuhi, manusia akan goncang. Jadi kalau Anda bekerja dari pagi sampai sore, kemudian mendapatkan uang, jujur sebenarnya uang yang kita belanjakan itu mayoritas hanya untuk kebutuhan fisik. Makan, pakaian, bangun rumah, obat-obatan. Ya, paling kan gitu sandang pangan papan karo obat-obatan. Ya, Anda beli baju itu untuk tubuh, Anda beri makan untuk tubuh, Anda beli obat untuk tubuh yang sakit, dan kemudian Anda bangun rumah untuk tubuh istirahat kan sebenarnya. Maka nanti ada orang-orang yang secara fisik tidak ada masalah, tetapi yang bermasalah ternyata rohnya, jiwanya yang bermasalah. Ya, kira-kira 2 bulan yang lalu, waktu itu saya sedang ngisi di Semarang, di sebuah pesantren tahfidz Quran namanya Fatimatu Zahra. Selesai sebelum maghrib, terus nanti jam 8 saya ngisi di Masjid Pangeran Diponegoro di depan Undip, itu jam 8 malam. Jadi ada jeda antara maghrib sampai jam 8 itu. Nah, iseng-iseng saya buka berita, ada kisah tentang seorang pemuda yang berumur 27 tahun, lagi gagah-gagah itu 27 tahun. Nah, dia bilang sama ibunya kalau dia ingin menikah dengan perempuan yang dia cintai. Dan ternyata bapak ibunya langsung menolak. Pokoknya norain tok. Kenapa bapak ibunya menolak? Karena perempuan yang dia cintai itu adalah janda beranak 5 yang lebih tua dari ibunya. Nek cara psikologi itu namanya Oedipus kompleks. Wong lanang seneng karo sing tua-tua gitu. Jadi ibunya ngomong, pokoknya ora nek karo kowe ora, ndak boleh. Mosok to ya mertua karo mantune ngomong, "Yo yu mangan yu." Mosok yang harus ngono ya. Pokoknya ndak etok gitu ya. Nah, dia cuma diem aja, nggak berani melawan karena ya merasa nanti kalau nikah yang biayai juga orang tuanya kok. Dia diem tok. Kemudian makan lotes bareng keluarga, ya cuma diem tok. Sampai akhirnya kemudian dia WA sama ibunya, "Bu, aku pengen ketemu di tempat kos." Jadi bapaknya tuh punya beberapa rumah, ada rumah yang ditinggali, ada rumah yang dikoskan. Nah, ada kamar yang masih kosong, dia bilang, "Bu, aku pengen ketemu di tempat kos." Nah, kemudian ibunya mendatangi tempat kos dan ternyata menemukan anak laki-lakinya ditemukan sudah mati gantung diri. Itu fisiknya nek masalah, umur 27 lah kayak gagah-gagah Pak. Saya ketika umur 27 ndak menyojek gagah gitu Pak. Jadi kan saya lahir ya enggak langsung tuang ini, kini men tahun 6 barang, tahu umur 27 barang itu. Secara tubuh nggak ada masalah.
Tapi secara jiwa kan dia lemah. Ternyata kalau kita orang beriman kan, dalam salah satu kajian saya tentang pernikahan saya katakan ada namanya takdir jodoh. Anda mencintai dia, dia mencintai Anda, itu belum tentu jadi suami istri kok. Sudah lamaran, sudah diterima, sudah bikin surat undangan, kurang telung dino rasido kok Pak. Saya ketemu kok kasus-kasus kayak gitu kok. Dan gak usah jauh-jauh. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum menikah dengan Khadijah, itu pernah jatuh cinta dengan seorang perempuan namanya Fakhitah. Besok dia disebut dengan Ummu Hani karena punya anak perempuan yang paling besar namanya Hani, disebut Ummu Hani. Dan Ummu Hani ini juga jatuh cinta sama Muhammad. Tapi kemudian Muhammad melamar Ummu Hani dan ditolak. Bukan karena Muhammad jelek atau tidak pantas diterima, karena Ummu Hani sudah terlanjur dijodohkan dengan laki-laki lain dari suku yang lain, dan itu menjadi adat yang dihormati pada saat itu. Akhirnya Muhammad tidak jadi menikah dengan Ummu Hani. Nek digawe sinetron judulnya Cinta Terhalang Adat. Jadi Nabi, jadi waktu itu belum jadi Nabi, Muhammad itu mencintai Ummu Hani mencintai Muhammad, enggak jadi suami istri kok. Kalau Anda orang ngaji, berarti oh ya wes, bapakku rasa setuju ya, ibuku rasa setuju ya wes, berarti dudu jodohku, jadi rampung. Kalau dia ngaji, jadi rohnya atau jiwanya jadi kuat. Tapi karena dia bukan orang ngaji, kan dia begitu. Buat apa aku hidup tanpa dirimu di sisiku? Bukankah kau tercipta untukku? Panganan gue lagu-lagu gitu loh. Kan orang nggak pernah kenal ke pengajian, kenalnya lagu-lagu. Akhirnya dia memutuskan bunuh diri karena dia merasa hidup sudah hampa. Saya cinta pada perempuan dan orang tua saya tidak menyetujuinya. Cemen banget tuh nek cah saiki. Nek zaman saiki jenenge apa? Receh itu, guru kaya ngene mati gitu loh. Mati untuk janda beranak 5 ya ora bener toh gitu loh. Rodok bener ki nek mati untuk putri Indonesia ngono ya rodok gelem gitu loh. Putri Indonesia kan jenah paling ayu sak Indonesia. Jadi karangannya genah ra eneng wong karangannya sing menang jadi Indonesia kan ra eneng. Jadi gitu loh. Jadi di sini kan dia tidak kebutuhan jiwanya itu nggak masuk, sehingga dia ketika masalah itu ternyata berat. Fisiknya bagus, tapi jiwanya lemah. Ini karena apa? Karena tidak mendapatkan asupan. Ada juga orang yang akalnya buntu, Pak. Akalnya buntu, ditagih utang, jatuh-jatuh apa bunuh diri, lah wis buntu toh. Rumangsane nek wis mati rampung urusan. Gedelalah tanggane ya bodoh. Wis asah ditangisi, bapakmu wis penak nyang kono nyatane ra mulih. Oh, lak wong bodoh toh. Padahal nyang kono nek cara ilmu kan sedang bermasalah dengan malaikat mungkar nakir sebenarnya. Nek entuk balik, mayat do balik kabeh, ora entuk balik kok. Nanti ada ayat Quran mengatakan manusia itu minta pulang kembali ke dunia, Allah tidak mengizinkan kok. Jadi akhirnya kita butuh makanan, pakaian, istirahat, obat-obatan, butuh, tapi itu hanya untuk kebutuhan fisik. Dan kita butuh kenal sama Allah, butuh iman, butuh ibadah agar roh kita kuat. Dan kita juga butuh ilmu agar akal kita sehat gitu loh. Nah, kalau sampai salah satu ini tidak kita beri, maka bisa jadi Anda fisiknya bagus tapi putus cinta bunuh diri ya walah lele. Di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang lemah, kan begitu. Nah, sekarang saya akan mengerucut kepada persoalan kita adalah rumah tangga. Jadi intinya sesuatu yang menjadi satu panduan, satu kesatuan, kalau tidak tepat komposisinya ya kaya ngono, bagus ning tibake ora nikah karo calon sing diseneng kowe pilih bunuh diri. Berarti kan gur awake tok sing apik, mentale ora apik. Ya. Ini adalah satu kisah menarik. Jadi dulu Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, salah satu langkah yang dilakukan Rasulullah selain mendirikan masjid adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan antara muhajir dan ansor. Konon ada 35 muhajirin dan 35 ansor yang dipersaudarakan Rasulullah. Jadi nanti kalau ada masalah tidak semuanya nanya ke Rasul, karena sekarang umat Islamnya banyak sekali. Dulu waktu di Mekah masih sedikit, kalau ada apa-apa ketemu Rasul masih bisa. Sekarang banyak. Sebelum ketemu Rasul dirampung harus dulurmu dhewe apa-apa.
selain untuk menimbulkan perasaan nyaman agar merasa seperti rumah sendiri. Nah, di antara yang dipersaudaraan itu ada namanya Salman, orang Persia, maka disebut Salman Al-Farisi, dengan Abu Darda, penduduk lokal, penduduk Madinah. Jadi dari muhajirnya Salman, dari ansornya Abu Darda. Itu salah satu di antara 35 pasang yang lain. Akho an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Dardai. Fazaro Salmanu Abu Dardai faro'a Umad Dardai mutabadzalah. Rasulullah mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Dan pada suatu hari Salman itu mengunjungi Abu Darda. Sampai di rumah ternyata Abu Darda tidak ada. Yang ada adalah Ummu Darda, istrinya Abu Darda, yang mutabadzalah. Mutabadzalah itu awut-awutan, acak-adut, berantakan. Begitu melihat Ummu Darda ini mutabadzalah, faqala laha, Salman langsung bertanya kepadanya, masya'nuki, kowe neng masalah opo? Kok iso langsung kamu punya masalah? Ya karena perempuan itu dekat dengan sesuatu yang rapi. Perempuan itu dalam bahasa Arab al-mar'ah. Nek diboco fathah mar'ah itu sama dengan perempuan. Tapi nek boco kasroh mir'ah itu artinya cermin. Jadi perempuan itu dekat dengan cermin. Seolah-olah perempuan itu kalau mau keluar rumah itu ngilose. Nek urung ayu urung wani metu. Jadi karakter perempuan itu kalau keluar dia pengen terlihat rapi dan bersih. Mulane bapak-bapak ki sok jengkel nek ngajak bojone ra mangkat-mangkat, kosek toyah kuwi lagi dandan. Kosek delok engkas itu tiba nganti 2 jam. Saya mewakili bapak-bapak ibu jenengan dandan 2 jam rapopo ning metune kudune luwih enom 20 tahun ngono lho. Dandan 2 jam metune padha wae mbok rasa dandan. Jadi dengan dandan kuwi 15 menit terlihat muda 2 tahun gitu loh. Nek setengah jam terlihat muda 5 tahun. Lah nek 2 jam terlihat muda 10 tahun. Dandan 2 jam metu padha wae mbok rasa. Jadi bapak-bapak jengkel ngono kuwi kowe jane iso dandan apa ora to ngono lho. Gitu. Ngoten niku, Pak. Gitu, makanya kalau Anda melihat perempuan kok tidak terlihat rapi, berarti ada masalah gitu loh. Berarti ada masalah. Jadi langsung Salman tuh langsung nembak sama Ummu Darda, masya'nuki, kamu ada masalah apa? Ada satu rahasia yang belum saya ceritakan di sini bahwa perempuan yang sekarang menjadi Ummu Darda itu adalah perempuan yang pernah dilamar oleh Salman, tapi Salman ngelamarnya minta tolong sama Abu Darda. Itu loh. Karena dia orang Persia, jadi tidak mengerti adat istiadat setempat, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Desa mawa cara, negara mawa tata, daripada kita salah, minta tolong sama Abu Darda. Wong Abu Darda itu penduduk lokal Madinah. Perempuan yang disukai ini adalah Bani Laith, salah satu suku di Madinah juga, minta tolong. Lah, Salman itu nunggu di luar rumah, Abu Darda masuk. Ngomong sama tuan rumah, saya kesini untuk melamar putri bapak, tapi bukan untuk saya, untuk saudara saya Salman yang ada di luar itu. Tuh dia muji-muji Salman, Abu Darda muji-muji Salman, orangnya tampan, asabikumul awalun, pinter. Karena Salman itu orang Persia, orang-orang Iran itu terkenal pintar-pintar, dan dia arsitek perang Khandaq. Jadi ketika umat Islam di Mekah, di Madinah itu dikeroyok istilahnya gitu, karena pasukan sekutu, jumlah pasukan musuh lebih banyak, maka Salman kemudian memberikan satu ide, kita membangun parit mengelilingi kota, maka namanya perang Khandaq, perang parit. Berarti pinter. Termasuk Ashabul Al-Quwalun, termasuk imannya jangan diragukan, karena Salman sebelum masuk Islam itu adalah orang Majusi. Pertama kali dia menyembah api. Setelah itu dia jalan-jalan, kok melihat peribadahnya orang Nasrani kok lebih menarik, nganggo nyanyi-nyanyi. Akhirnya dia berubah menjadi Nasrani. Nah, pendeta yang dia ikuti itu mengatakan bahwa nanti kalau aku sudah mati, kamu pergi ke satu tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma, karena ini sudah saatnya Nabi terakhir akan datang ke dunia. Hanya begitu pendeta terakhir yang dia ikuti meninggal dunia, dia meninggalkan Iran untuk menuju Mekah.
Sampai nanti ada Nabi Muhammad menyatakan kenabian, dia termasuk ashabul orang-orang pertama yang masuk Islam. Itu jangan bisa bayangkan meninggalkan Iran menuju Mekah. Wong Karanganyar beda desa ora mangkat pengajian. Saya pernah di Solo itu gur beda sawah loh Pak. Beda sawah, beda merek apa namanya perumahan. Wis ngundang dhewe-dhewe. Yang sebelah sini ngundang dewe, satu sawah ngundang dewe saya. Loh kenapa tidak sekali aja situ diundang datang ke sini? Di sini nggak bisa gitu Ustaz. Pokoknya orang yang ikut pengajian di perumahannya. Kalau suruh jalan keluar perumahan ke perumahan lain itu nggak bisa. Ya wes malah badi aku amplopnya double loh gitu. Tapi begitu sekarang orang melaku sidik adoh sidik gitu, itu serah gelem gitu loh. Maka nanti termasuk clue yang mau dapat hadiah hadir adalah yang datang paling jauh. Karena itu menunjukkan dia sudah melewati godaan. Di kota-kota kan orang melaku sidik wes langsung encok gitu ya. Jadi ini ragilem pengajian gitu. Anda bisa bayangkan Salman dari Majusi menjadi Nasrani menjadi Muslim dan dia menempuh jalan ribuan kilometer. Lah kok tuan rumah jawab, amma Salmanu fala nuzawijuhu walakinna nuzawijuka. Nek nggih Salman mboten Mas. Kulo mboten badhe nikah ke anak kulo kalih Salman. Nek jenengan gelem jenengan mawon. Itu kalau orang Sumatera bilang pucuk dicinta ulam tiba. Nek wong Jawa ngarani ndas gundul dikepeti, Pak. Tambah angler, tambah masuk angin gitu loh, Pak. Wis seneng rambutnya dikepeti coba. Lah, terus Abu Darda keluar ngomong sama Salman. Ya akhi, ada peristiwa yang membuat aku malu cerita kepadamu. Kenapa? Aku sudah melamar perempuan itu untuk menjadi istrimu, tapi ternyata malah aku yang diterima menjadi menantu. Kata Salman, anna ahaku nastakhya minka. Aku yang harusnya lebih malu daripada kamu. Wong iso nglamar dhewe lho ndadak njaluk tulung ustate. Jadi saiki sing nom-nom aja njaluk tulung ustate, kok jojo sing dompo ustadmu daripada kamu gitu ya. Wani nglamar dhewe. Ustadz, kulo pun seneng nikah Ustadz, manglamarke, tiba malah sedek jatuh cinta sama Ustadzmu, malah berulanglah Salman kedua di Karanganyar kan gitu. Gitu. Begitu mendapatkan cerita ini Salman bilang ya sudah, an akhtubaha wa qala ta'ala qadha laka. Aku sudah melamar perempuan itu melalui dirimu, tapi ternyata Allah menakdirkan menjadi istrimu. Ya sudah. Makanya kenapa Salman langsung lihat Ummu Darda langsung bilang, Mas Anuka ada masalah apa kamu? Karena dia sudah tahu perempuan itu, ini dulu yang mau dinikahi kok aslinya kok. Nah, perempuan itu mengatakan, qalat akhuka Abu Darda ilaisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu sudah tidak butuh dunia. Dalam riwayat yang lain yang dimaksudkan tidak butuh dunia itu Abu Darda ini kalau siang puasa, kalau malam sholat tahajud. Puasanya waktu itu masih puasa wisol, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa, Ahad puasa, Senin puasa gitu loh. Belum ada larangan waktu itu puasa wisol. Dan sholatnya, sholat tahajud itu dimulai sesaat setelah sholat isya selesai. Jadi bar sholat isya, lereng sedelok bar kuwi langsung sudah mulai sholat malam. Jadi aku ki dinengke, rati kapak-kapak ke, aku ki jable jatuh, jarang dibeli, jarang disentuh. Dadi nek wong wedok nikah ra dikapak-kapak karo wong lanang kan dadi ra ndek alasan nggo dandan. Yu radus, ngopo bojoku lagi salat, lagi ngambung sajadah kalau gitu lho. Yu ora dandan nggo apa? Aku dandan karo iki padha wae, bojoku ora tau nuruni aku. Akhirnya kan lama-lama jadi nggak merawat diri. Jadi saudaramu itu seperti itu sekarang. Akhirnya faja Abu Darda fasonna Allahu ta'aman faqala kul fa inni shaim. Setelah itu datanglah Abu Darda. Dia membuat makanan, kemudian menghidangkan makanan itu kepada Salman dan mengatakan kul fa inni shaim, makanlah, aku puasa. Berarti cerita istrinya bahwa Abu Darda ini kalau siang puasa itu bukan hoaks, berarti benar. Ini faktanya, makanlah, aku puasa. Nah Salman langsung ngasih sok terapi, ma'ana bi'aklin hatta ta'kul, aku nggak mau makan kecuali kamu juga makan. Abu Darda nggak enak hati, akhirnya membatalkan puasanya, akhirnya makan bareng. Nah Salman memutuskan untuk tidur di situ, nginep.
Nah pada malam hari setelah sholat isya itu Abu Darda sudah siap-siap mau sholat. Begitu sudah siap-siap masuk sholat, falamma kana lailu dhahaba Abu Darda iyakum, ketika malam sudah menjelang Abu Darda sudah bersiap-siap untuk sholat, faqala 6, maka Salman berkata, tidurlah, ini untuk dirimu, kamu perlu istirahat. Jadi nek pendak awan poso, pendak bengi sholat tahajud, ya mungkin ijek iso nglakoni wong ijek enom, tapi nek mbok terus-terus kaya ngono ku dadi ora seimbang. Kowe engko lara suatu saat wis. Dadi nek wong Karanganyar ijek enom bengi-bengi ora kelamben, numpak pit motor banter, terusno le, terusno. Nek bengek tak tenteni kowe sesuk gitu lho. Ya ijek enom ya wajar. Istirahat. Ketika tengah malam Abu Darda bangun lagi, mau sholat lagi, Salman bilang, tidur. Ini untuk kamu dan keluargamu. Jadi istrimu itu kamu nikah itu ya untuk dibahagiakan, salah satunya ya nafkah batin itu. Ya kamu ajak dia ngobrol apalah. Nah ketika sudah sepertiga malam terakhir, falamma kana akhirul lail, qala Salmanukum al-an, qala fasolaya. Begitu sepertiga malam terakhir datang, Salman kemudian membangunkan Abu Darda, bangun, sekarang saatnya kita sholat. Akhirnya mereka berdua sholat. Nah setelah selesai sholat itulah Abu Darda dinasihati sama Salman. Yang saya cetak biru itu dan tidak muncul itu ternyata gitu. Inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li halika alaika haqqan fa'atikulati haqqin haqqahu. Jadi begitu selesai sholat, Salman ngomong, sesungguhnya Allah punya hak atas dirimu. Jadi kalau kamu sholat, kamu puasa, itu udah bener, itu haknya Allah. Wa linafsika alaika haqqan, tapi dirimu sendiri juga punya hak. Istirahat, ya makan yang bergizi, yang seimbang. Karena yang namanya sel-sel tubuh kita berkembang itu karena meregenerasi sel itu membutuhkan makanan. Nek makanan Anda tidak bergizi, tidak seimbang, nanti tetap suatu saat akan tampak. Jadi mengko nek jenengan apa namanya reuni gitu ya, kan reuni itu rata-rata umurnya kelahiran tahun yang sama gitu ya. Lah nek yang makannya berimbang itu masih kelihatan seger gitu loh. Nek mie ayam bendino aku tetok ketua gitu loh Pak itu. Bukan tidak boleh makan mie ayam, diterus-terus kayak loh, karena kamu juga butuh mineral, butuh vitamin, kamu juga butuh lemak, kamu butuh karbohidrat, kamu butuh protein, proteinnya harus nabati dan hewani, itu seimbang. Nek gur karbohidrat terus, ya mangane sego goreng, lawe karak, cemilane apa namanya intip, terus ngopo coba gitu loh. Itu karbo di atas karbo di atas karbo lagi, ya kowe warek iya, tapi cepet tuwa gitu loh. Jadi kita butuh vitamin, kita butuh mineral, kita butuh lemak, kita butuh karbohidrat, kita butuh protein. Itu haknya tubuh, kamu harus istirahat. Gitu. Tapi keluargamu juga punya hak, beri waktu untuk keluargamu. Fa'atikulati haqqin haqqo, berikanlah semua yang punya hak atas dirimu hak mereka masing-masing. Maksudnya apa? Untuk Allah kamu juga harus punya waktu, untuk dirimu sendiri kamu juga harus punya waktu, untuk keluargamu kamu juga harus waktu. Atur itu. Abu Darda merasa tidak nyaman dengan nasihat ini, kemudian mendatangi Rasulullah, kemudian berkata tentang peristiwa ini. Dan di luar dugaan Rasul menjawab, sodako Salman, Salman bener kok, saya diomongke Salman ki bener, uripi kudu seimbang. Oke, kita telah riwayat ini. Jadi dalam riwayat ini Ummu Darda ini kan merasa tidak nyaman dalam menjalani pernikahan. Salah satu tanda tidak nyaman adalah dia tidak merawat diri. Sebuah hal yang aneh bagi perempuan karena perawan suka merawat diri. Mar'ah dan mir'ah. Ini terjadi karena dia tidak nyaman dengan pernikahan seperti itu. Ditinggal sholat terus, ditinggal poso terus. Tapi mau marah juga, wong suaminya tidak dosa dan maksiat. Abu Darda itu tidak mabuk, tidak selingkuh, tidak judi, pit-pitan wae ora, mancing wae ora kok. Orang yang ceritanya. Tapi dia tidak nyaman sampai penampilannya awut-awutan itu. Berarti ini kan kondisi rumah tangga yang tidak ideal. Padahal suaminya tidak melakukan dosa dan maksiat. Kok bisa?
Kemarin beberapa waktu yang lalu waktu kita membahas tentang tidak menjaga kesolehan, kita sudah sampaikan dosa itu membuat hidup menjadi gelisah, tidak nyaman. Betul, tapi ini sahabat Nabi, rumah tangganya tidak nyaman bukan karena dosa. Setelah kita amati riwayat ini ternyata apa? Karena tidak seimbang. Jadi waktu yang diberikan untuk Allah itu lebih banyak dari waktu yang lain. Poso itu nek paling ampe akhirnya kan poso Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau Anda tidak sanggup Daud, Anda puasa Senin Kamis aja sudah bagus. Tapi kalau poso terus, jadi nggak bagus. Sholat malam itu bagus. Tapi nek sholat malam terlalu banyak sampai tidak punya waktu untuk ngobrol dengan anak, tidak punya waktu untuk ngobrol dengan istri, menjadi tidak bagus. Di sini maka penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya bukan karena dosa dan maksiat, tapi karena hidup yang tidak seimbang. Ini yang kemudian menjadi inti nasihatnya Salman. Ya, kamu punya hak, Allah punya hak, tapi keluargamu juga punya hak. Berikan mereka hak mereka masing-masing. Artinya yang kamu lakukan sekarang ini, salah satu pihak haknya terlalu banyak kamu berikan, pihak lain akhirnya berkurang. Coba saya membayangkan ilustrasinya begini. Ada orang yang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Rata-rata pekerja itu kan sekitar 8 jam. Maka pada saat dia bekerja, dia adalah seorang karyawan. Bekerjalah dengan amanah karena kamu digaji. Kalau kamu memang tidak puas dengan gajimu, minta tambahan. Nek tidak ditambah kamu tidak puas, mending kamu keluar. Daripada di situ ngelek-elek perusahaannya, daripada di situ pas nyambut gawe malah mikir liane. Kan ada itu logikanya ya. Kalau ada toko buka tutup, toko buka terus kemudian tidak rame, logikanya harusnya tokonya itu bersih rapi. Kenapa? Karena ketika tidak ada pengunjung itu petugasnya bersih-bersih, dilapis siji-siji karo nangis ngono gitu. Tapi Anda temukan toko-toko yang sepi, wireget malahan. Lah ngopo? Ora payu, pegawene WA-an karo SMS-an koncone kon moro, pacare kon menyapa gitu loh. Kan dosa wong dek dibayar kok malah omong-omongan karo koncone kon dolan. Kan dia bekerja di situ digaji. Harusnya dia ketika tidak ada pengunjung dia bersih-bersih, dia apa ngelapi apa. Jadi toko-toko yang tidak laku itu harusnya malah kempling gitu loh. Lah kok toko rapayu kok malah medeni kaya sarang hantu. Kenapa? Ditinggal main WA, ditinggal main game, ditinggal buka-buka toko online gitu. Itu namanya tidak amanah. Dan ngerti saya ngono kuwi kerudungan karo jenggoten wonge. Wong ra amanah ki tiba-tiba muncul dari pengajian, Pak. Wong kowe nyambut gawe kok dibayar kok. Nek kowe rumangsa gajimu ora cukup, njaluk tambah. Ora ngono nyambut gawe wong Islam kuwi. Lah mboten payu, ya bengak-bengok gitu loh. Apa sing betul bakpo ya bakpao kan wong mau meneng tok WA-an karo pacare kapan wong arep liwat gitu loh. Itu nggak benar. Jadi selama jam kerja kita bekerja sebagai karyawan. Oke, jam 4 pulang. Sampai di rumah 4:30. Anak-anak sekolah di sekolah full day. Ikut antar jemput. Nanti sampai rumah jam 5. Lah sekarang Anda di rumah 4:30. Berarti sampai jam 5 anak nanti pulang, jangan di rumah cuma sama istri. Berarti posisi Anda tadi dari karyawan belum menjadi suami. Pergunakan setengah jam ini untuk gojek-gojek sama istri, mumpung anak-anak belum pulang. Begitu jam 5 anak pulang, oke, Anda menjadi ayah karena anak-anak sudah ada di rumah. Sampai nanti 5:30, Anda punya waktu setengah jam. Ya dolanono karo bocah-bocah. Wong kowe bapak kok dijadikan kuda-kudaan, ya ora apa-apa. Wong Nabi Muhammad dijadikan kuda-kudaan sama cucu-cucu beliau. Hasan Husain itu pernah sampai sebuah sholat itu sahabat nganti metunggul ngene mergo suwene sujud kok. Apa untuk wahyu ya kok sujud kok suwe men dadi betul mentunggul. Lah kok ijak sujud balik sujud meneh. Kuwi kelasé sahabat Nabi lho ngono kuwi, Pak. Begitu selesai sholat nanya, "Ya Nabi tadi sholat sujud Anda lama sekali, kenapa? Apakah turun wahyu?" Tidak. Cucu-cucuku pada naik ke punggungku dan aku membiarkan mereka bermain. Jadi Nabi Muhammad wae dienggo sapi-sapian putune ra apa-apa. Jenengan ki sapa ketua RT ra kepilih wae Kak.
Dienggo tumpak-tumpak jaranan anak era gelem ki gek ngopo kowe kuwi sapa to mukidi itu lho. Padahal nek dipoto antara jenengan karo sing numpak ya rupane padha jane gitu lho. Gitu. Jadi disitulah kenapa? Karena nanti malam Anda sudah tidak punya waktu. Anak mungkin belajar atau mungkin tidur, besok pagi ya besok subuh Anda sarapan terus berangkat kantor. Berarti kesempatannya kan setengah jam ini tok sebenarnya jadi ayah. Oke. Nanti 5:30 Anda bilang sudah. Kita mandi dan kemudian bersiap untuk sholat. Akhirnya sholat maghrib, baca Quran, sholat isya. Di situ Anda menjadi hamba Allah. Sholatlah dengan khusyuk, baca Quran dengan tartil, karena kesempatannya memang itu. Begitu selesai sholat isya, Anda ngomong sama istri, Dek, ayo makan bareng. Anda menjadi kepala rumah tangga, mangan bareng sama istri sama anak, gojek-gojek bareng, iwake dicuwil dan macam-macam lah, silahkan. Anda sedang menjalani peran sebagai kepala rumah tangga. Begitu selesai Anda ngomong sama istri, Dek, nek bocah-bocah kesel kon turu istirahat, sesuk mangkat sekolah, nek eneng PR bantunen, aku tak melu rapat RT. Anda berangkat ke rapat RT. Di situ Anda menjadi anggota masyarakat. Ya rungokno, ya usulo. Itulah anggota masyarakat yang baik. Begitu selesai rapat RT, Anda pulang sampai rumah jam 10, kok lampu masih nyala? Anda tanya sama istri, Dek, lampu nek ora putuh dipateni, wong saiki listrik yo larang. Biasanya kan wis mbok pateni to nek jam 8 ki jam 10 ki cek murip ngopo? Anu Mas, jenengan pas tindak rapat RT wau, Bapak Ibu rawuh. Oh, berarti aku dadi mantu, morotu aku teko. Jenengan punya istri solehah ini kan ya ora lahir langsung gede to, Mas. Bojomu ki ndek ya sekolah TK, ya SD, SMP, SMA, pas lahiran wae nganggo operasi sesar kuwi duite ya akeh. Pas kowe nikah mahare kur seperangkat alat salat murah banget iki. Sekarang mertua datang, ya Anda harus menghormati mertua yang mendidik istri Anda jadi solehah seperti ini, yang membuat istri Anda menjadi sarjana kok. Akhirnya Anda bilang sama istri, Bapak Ibu suruh keluar sebentar, aku tunggu di kamar tamu. Anda berubah menjadi menantu. Ngobrol kira-kira setengah jam, Anda kemudian bilang, Bapak Ibu pun lajengaken benjang nggih bibar salat subuh kula badhe istirahat rumiyin. Oh ya apa-apa Mas, ngaso. Anda menjadi diri sendiri. Karena Anda butuh istirahat untuk menghilangkan lelah dan capek. Begitu selesai salat subuh, ternyata pintu rumah Anda diketuk sama tetangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, enten napa? Anu badhe ngambil mobil saged mboten nggih? Bapak kula kok kadose sakit, ajeng kula beto datang rumah sakit. Oh monggo, Anda jadi tetangga. Jadi uripe ngono kuwi, ya dadi karyawan ya sing apik, dadi bapak ya sing apik, dadi bojo ya sing apik, dadi maratuwa ya sing apik, dadi mantu ya sing apik, dadi tangga ya sing apik, dadi rapat RT ya sing apik, ngono lho. Ora nyang kantor malah buka WA, nyang omah ra omong-omongan karo bojo malah buka gawean kantor. Lho piye karepe to kuwi? Eneng lho wonge pas bengi iki sing melu pengajian modele kaya ngono kuwi gitu lho. Jadi nyang omah kudune karo bojo malah buka gawean kantor, pas nang kantor malah keturun apa malah WA sing ra penting-penting. Rapat RT nyang pojok ngantuk ning dobel. Seneke dobel, engko ora ngopo-opo nek wis tekan ngomah lagi dadi pengeritik jalanan. Mau rapat RT kesimpulannya apa? Sok minggu Pak eneng acara kejar bakti. Ora bener aku sok minggu arep jagongo. Usula mau pas rapat ora nyang jaba ngono kuwi. Wong eneng ora sing ngono kaya ngono kuwi. Nek rapat ora tau usul nek nyang jaba ngrasani usulan. Nek niku jenengan mang tobat saiki ora urip. Uripe jenengan ora bener carane ngono kuwi. Jadi saya menemukan orang-orang itu hidupnya jadi nggak nyaman apa? Kowe-kowe dewe sing gawe. Kalau hidupmu seimbang, sebenarnya gampang. Wong sehari itu 24 jam kok. Ketika kamu jadi karyawan, fokus jadi karyawan. Ketika kamu sama istri atau suami, fokus jadi pasangan. Ketika kamu sama anak, fokus jadi ayah atau jadi ibu. Ketika kamu sama jadi orang tua, fokus jadi anak atau jadi menantu. Kalau kamu sama kakak adik, fokus jadi saudara. Kalau kamu sama tetangga, fokus jadi tetangga gitu loh hidup itu. Nah kalau ini nanti tidak seimbang, wis toh suatu saat mesti ada yang terkorbankan. Anda nyambut gawe, ngelumpuk ke duit terus, duitnya oke. Ini karo tanggo ora kenal, karena di waktu. Sampai rumah sudah jam 10 malam, batas subuh sudah berangkat lagi.
rumahnya bagus, mobilnya bagus, tonggonya tidak bagus. Ya, Anda mungkin punya rumah, Anda mungkin sampai rumah rapat tetangga, tapi Anda tidak punya waktu untuk anak. Akhirnya apa? Rumah Anda bagus, Anda sama tetangga bagus, tapi karo anak ra cedak. Karena nggak punya waktu untuk ngomong sama anak. Nah itu yang namanya hidup tidak seimbang, itu hanya seperti itu. Nah sesuatu yang tidak seimbang itu 1 tahun, 1, 2 tahun, 3 tahun masih bisa jalani, tapi lama-lama tetap akan mengorbankan yang lain. Karena komposisinya tidak seimbang itu dalam jumlah yang banyak akhirnya menjadi kurang porsinya. Nah disitulah yang membuat akhirnya apa? Tidak nyaman, Pak. Nah di sini ada satu ilmu baru, ketidaknyamanan bukan muncul dari dosa dan maksiat saja, tapi ketidaknyamanan bisa muncul dari ketidakseimbangan. Jatahku ora cukup. Nah berarti nanti harus pintar-pintar mengelola 24 jam itu bagaimana caranya agar cukup. Nah konsep keseimbangan itu saya temukan di sini Bapak Ibu. Ya. Dzakara al-Imam Ahmad an Wahab qala maktubun fi hikmati ali Dawud hakun alal akil al yakfula an arba'in sa'at. Sudah tertulis dalam hikmah keluarga Nabi Dawud, wajib bagi orang yang berakal untuk tidak lalai dari 4 waktu. Jadi ada 4 komponen keseimbangan yang harus kita perhatikan dalam hidup. 1, saya sebut dengan kebutuhan spiritual, waktu untuk Allah, saatun yunaji fiha rabbahu, waktu yang dia pakai untuk bermunajat kepada Allah. Saya katakan kebutuhan spiritual. Yang kedua adalah saya katakan kebutuhan personal, saatun yuhasibu fiha nafsahu, waktu untuk melakukan introspeksi diri. Kowe iki ya kudu mandeg, kowe iki aja golek pangalembono lem-lemane wong. Kowe karo bojomu dhewe ngopo? Di luar dipuji-puji, di rumah anake ra cedak. Banyak seperti itu. Di rumah, di luar dipuji suami yang apa? Laki-laki hebat, perempuan hebat. Di rumah lo karo bojone padu terus bendino. Sementara yang kita pertahankan adalah rumah tangga kita sebenarnya. Jadi ada waktu yang dimana kita nanti yuhasibu fiha nafsahu, kita duduk untuk bermuhasabah. Kesehatanku seperti apa, jangan-jangan yang mbut gawe nglumpukke duit bar kuwi mak cetek jenengan sakit masuk rumah sakit, rumah uang yang Anda tabung semuanya dijual hanya untuk ngobati Anda sakit. Dadi uripmu seperti apa? Gur golek obat duit nggo ngobati kowe. Mungkin Anda nggak perlu uang tapi badan Anda sehat kalau Anda hidup seimbang. Banyak loh Pak orang yang akhirnya rumahnya dan apapun yang dia miliki dijual hanya untuk mengobati dia yang sakit. Karena apa? Selama ini nggak menjaga kesehatan. Terus yang ketiga adalah saya sebut dengan kebutuhan sosial. Jadi waktu untuk bergaul dengan teman-teman yang baik. Karena kita makhluk sosial. Dan yang keempat saya sebut dengan kebutuhan kesenangan yang halal. Ya taladzza bil halal. Jadi 4 komponen itu yang harus kita atur dalam waktu-waktu yang kita jalani dalam hidup. Ada saatnya kita berhubungan dengan Allah yang di atas secara spiritual. Jadi kalau nanti kita punya masalah-masalah yang berat, ojo nanti berpikir bunuh diri. Allah akan menolong Anda kalau Anda tidak pernah melupakan Allah dalam hidup Anda. Kuatkan hubungan dengan Allah. Itu namanya kebutuhan spiritual. Sekarang ke dalam introspeksi diri. Umurku sudah segini, saya ketahuan iki kira-kira mati wis siap apa durung, amale soleh wis akeh apa durung, kesehatane piye, duwite piye, bocah-bocah sekolahe piye, keluargane sakinah apa ora, anak-anak dadi soleh apa ndak, kesehatannya seperti apa. Anda itu termasuk introspeksi diri bagian-bagian seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, Anda ke samping apa? Ya punya teman-teman, punya tetangga-tetangga yang baik. Karena kalau Anda hidup bersama tetangga dan teman-teman tidak baik, itu seperti pandai besi. Anda datang ke sana, kalau tidak terbakar api, ya paling tidak Anda mencium bau timbra, bau besi yang ditempat dengan api. Tapi kalau teman dan tetangga yang baik itu seperti orang penjual minyak wangi, kalator. Anda datang ke sana, meskipun Anda tidak membeli minyak wanginya, Anda akan mencium wanginya. Mau dia jualan minyak wangi. Dan banyak orang itu berubah gara-gara tetangga, Pak. Orang pinter milih tonggo alon gitu, nanti lama-lama bisa berubah. Nah yang keempat adalah Anda juga berhak untuk mencari kesenangan yang halal. Jadi sekali-kali yo metu saka ngomah Nabi itu juga sekali-kali jalan lomba lari sama Aisyah. Kemudian sekali-kali Aisyah nanti ya Rasulullah bersandar di pangkuan Aisyah sambil baca Quran. Sekali-kali Aisyah nyisiri rambutnya Rasulullah. Sekali-kali Rasulullah ngajak Aisyah untuk makan malam di rumah tetangga, gitu loh Pak.
Coba Anda cek, nek wong umum biasanya eneng masalah, dadi blek, eneng sing bunuh diri, eneng stres, karena biasanya hubungan dengan Allahnya kurang. Tapi nek wong pengajian itu uripe ora nyaman, biasanya apa? Karo tonggo-tonggo ora kenal, gitu loh Pak. Kalau enggak, kadang-kadang kesenangan yang halalnya juga kurang. Jadi ada istri yang apa ya, berat karena di rumah nggak pernah ada kesempatan untuk keluar mencari kesenangan yang halal. Jadi di rumah tembok gitu loh Pak. Udah gitu ngontrak sempit. Itu sekali-kali butuh diajak keluar, sekali-kali ajak pengajian seperti ini. Syukur nanti muncul kopi terus tiap hari, setiap ada pengajian. Niatnya mau begitu, mau muncul kopi terus. Baguslah. Nah, mau minum kopi wa bojone, yo mangan bareng, apa minum bareng, kamu di sana, aku di sini, di masjid yang sama, Tuhan kita sama, langit kita sama, gitu loh Pak. Kopinya yang beda, kamu baru amal soleh, aku insaf, gitu ya Pak. Ada kopi insaf, ada kopi hijrah berarti gitu ya. Jadi gitu, hidup itu harus begitu. Jadi kalau Anda perhatikan rumah tangga yang bermasalah, mesti ada satu di antara 4 ini yang tidak tercukupi. Apa hubungan dengan Tuhannya yang lemah, dengan Allahnya lemah, apa hubungan dengan tekanan dirinya lemah, atau introspeksi dirinya lemah, atau dia tidak punya kesempatan menikmati kesenangan yang halal. Nah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengurai hal-hal seperti ini. Tapi tema kita di seri pertama dari kajian keluarga di sini adalah rumah tangga itu sebenarnya kita sedang menjalankan syariat Allah, nganggo nglamar, jab kabul, saksi, wali, mahar. Kita menghalalkan pernikahan dengan cara itu kan karena ikut syariat. Nah syariat pernikahan itu sakinah mawaddah warahmah. Lah nek menjalani syariat harusnya dapatnya sakinah mawaddah warahmah. Kok tidak? Berarti ada yang salah. Nah kemarin sudah kita evaluasi apa saja. Mungkin kamu masih belum percaya takdir jodoh. Jadi kamu belum bisa menerima bahwa memang jodohmu ini, yang ini, selama dia tidak berbuat dosa besar, terimalah. Karena apa? Orang saling mencintai pun belum tentu menjadi suami istri. Rasulullah sebelum jadi nabi mencintai Ummu Hani juga cinta sama Muhammad, tidak jadi suami istri. Kemudian tadi baru saja saya tambahi kasusnya Salman itu mencintai perempuan itu, tapi kemudian dia menikahnya dengan Ummu Darda, menjadi Ummu Darda karena nikah dengan Abu Darda. Ya sudah. Yang kedua bisa jadi karena salah niat. Yang ketiga bisa jadi karena kesolehan yang menjadi syarat tenangnya hati ini tidak dijaga, sehingga awalnya kayaknya orang soleh di tengah jalan ada perubahan. Terus kemudian kita kemarin juga membahas mungkin ada kedoliman, sampai yang hari ini kita bahas bisa jadi loh rumah tanggamu tidak nyaman tuh karena tidak imbang. Tidak imbang itu maknanya bisa yoker pengajian barang gitu ya, yang sing dadi masalah Pak. Jadi bapak ya serge pengajian, bu serge pengajian, itu ya iso loh rumah tangganya padu terus loh. Wong tiba pengajiannya apa ngindani gawean ngomah. Temane kon ngomah kon isa-isa wis mangkat pengajian bae gitu loh. Ning yang pengajian turu tibake gitu loh Pak. Ning bar arep itu door press kan gitu. Nanti mulai kari dhewe ngenteni bojone turu. Enggak imbang kayak gini. Orang pengajian tapi rumah tangganya enggak nyaman karena apa? Tidak imbang. Bukan berarti pengajiannya enggak boleh, boleh. Jangan sudah pensiun nanti tiap hari pengajian nggak apa-apa. Tapi dengan dua anak cilik-cilik, ya enggak no, pengajian seminggu paling 2 kali ya, atau 3 kali saja. Yang lain buat makan bersama keluarga, buat ngancani anak belajar, buat nanya kamu sekolahnya gimana, sesuk nek lu sarep nyang ndi. Lah nek guru pengajian terus ngerti-ngerti kamu sama anakmu malah nggak deket kan, nggak pernah punya waktu untuk ngobrol. Nah ini yang namanya keseimbangan tuh di situ. Oke, ada pertanyaan, Mas Wisnu? 1. Anda punya door prize banyak nggak malam ini? Keluarkan dong. Door prize-nya keluar. Ini nanti daripada yang paling depan salah niat, berarti malam hari ini paling depan nggak dapat apa-apa. Daripada nanti salah niat, aku ngarep dhewe gane entuk minyak, rae entuk, ngono. Nanti tidak malah salah niat, Pak. Ya. Oke, jangan bacakan saja. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap dan tindakan kita jika niat untuk menikahi seseorang yang kita cintai tidak direstui orang tua kita? Kita nekat menikah atau patuh pada orang tua yang melarang menikah dengan pilihan kita? Ini dari pendengar radio Iskalima, Pak Iwan Jaten, jazakallah khairan.
Iwan jatene wis dibojo ndek anak ki nak kok ke sapa? Mas Iwan udah lama gak ketemu sama saya, biasanya jemput saya kan. Jadi gini, percayalah bahwa yang akan terjadi dalam hidup Anda adalah takdir Allah, bukan restu atau tidak restunya orang tua sebenarnya. Jadi kalau perempuan itu memang betul-betul menjadi jodoh Anda akan menikah dengan dia, bagaimanapun nanti. Nah sekarang ketidaksetujuan orang tua itu satu ujian. Karena jodoh itu sudah ditentukan siapa orangnya, kapan terjadinya, maka cara kita menjemput jodoh itu dengan hal-hal yang tidak melanggar syariat. Nah salah satunya adalah ridho Allah di atas ridho Allah itu bersamaan dengan ridho orang tua. Jadi mungkin hari ini orang tua Anda tidak ridho, itu salah satu tanda bahwa Allah sedang mengingatkan Anda. Karena kalau sampai Anda melakukan satu perbuatan yang membuat orang tua Anda menangis, itu termasuk salah satu kedurhakaan. Okay? Jadi membuat orang tua menangis karena apa yang kita lakukan itu termasuk salah satu kedurhakaan. Cuma sekarang Anda nanya dulu sama orang tua, tidak merestuinya kenapa? Kalau ternyata alasan orang tua itu masih sejalan dengan koridor syariat, lebih baik Anda mengundurkan. Artinya lebih baik mundur. Ya misalnya karena ibu Anda ternyata punya rahasia, calon Anda ternyata temennya waktu SMA dulu misalnya tahu gitu loh, orangnya ternyata penipu gitu kan, atau ibu Anda atau bapak Anda punya alasan karena wah orang itu urung patek mudeng agama le, bapak ibune yo bercerai, nanti kemungkinan yo niru bapak ibune ojo mbok nikahi itu dan macam-macam, tergantung. Tapi kalau orang tua ini alasannya tidak sesuai syariat, mergo kurang dhuwur, kurang ayu, jerawate akeh misalnya gitu loh, sementara dia perempuan yang soleha, maka wilayah Anda untuk bernegosiasi kepada orang tua. Karena pada dasarnya begini, wali itu dibutuhkan pada pernikahan perempuan, karena kalau tidak ada ridho wali maka pernikahannya tidak sah. La nikahilah biwaliyin, tidak sah pernikahan dengan wali. Tapi kalau yang tidak ridho adalah orang tua laki-laki, itu tidak akan berpengaruh pada pernikahan, tetap sah. Kalau orang tua laki-laki yang tidak ridho itu tetap sah, hanya berat kalau Anda melakukan pernikahan tanpa ridho orang tua. Maka nanya dulu, orang tua tidak ridho kenapa? Kalau ternyata alasan orang tua itu sesuai ajaran agama, manuto wisto. Kamu dibutakan cinta seolah-olah dia segala-galanya, sementara orang tuamu punya pengalaman dan pengalaman guru yang terbaik. Ayu yo mbok, iya. Ommu ndek mben yo nikah karo wong ayu dari mirip ngene iki ning akhirnya dikereti Mas gitu loh. Mbokmu itu ndek pengalaman, kowe gur duwe cinta, mbokmu ndek pengalaman. Sing jatuh cinta nganti kaya kowe iki wis ping pira-pira, mbok wis kenal gitu loh. Jadi pengalaman itu harganya sangat mahal. Tapi kalau orang tua Anda tidak setujunya karena alasan yang duniawi, hanya karena dia belum mapan, hanya karena dia kurang cantik atau apa, Anda istikharah. Kalau nanti ternyata Allah memantapkan Anda untuk menikahi dengan dia, ya bismillahirrahmanirrahim. Orang tua dengan alasan seperti itu ditinggal nggak apa-apa. Tapi buktikan sama calon Anda, dek, kowe karo aku nikah bapak rasa setuju loh ya. Tapi aku mantep nikahi kowe karena aku yakin kamu soleha dan bapak alasannya tidak syar'i. Maka ayo kita buktikan bahwa kita bahagia dengan pernikahan kita. Nah setelah itu jadilah menantu yang paling baik. Karena saya pernah ketemu kasus kayak gini. Ada teman saya, pinter, ranking 1, lulusan pondok, ngelamar ditolak Pak. Alasannya apa? Kurang sugih. Jadi kan kurang ajar toh mertua yang ini. Akhirnya betul. Sudah kalau alasan begitu dia tidak syar'i. Akhirnya mereka menikah sampai punya anak. Itu bapaknya rasa setuju Pak. Qadarullah bapaknya sakit. Sing ngopeni apa? Mantune iki sing ngopeni. Saiki dadi mantu kesayangan. Jadi ada beberapa keraguan orang tua itu butuh waktu untuk membuktikan. Tapi kalau orang tuamu mudeng agama, alasannya adalah alasan-alasan syar'i, ya kamu harus manut sama orang tua. Itu termasuk Allah memberi peringatan. Menikah itu bukan hanya karena cinta semata-mata. Bahkan saya pernah menyampaikan materi judulnya pernikahan tanpa cinta itu bisa. Cinta itu ya tambahan bonus aja. Kalau Anda menikah dengan orang yang Anda cintai berarti Anda luar biasa nikmat. Tapi kalau Anda menikah dengan yang tidak dicintai nggak masalah. Nabi Muhammad itu tidak menikah dengan yang dia cintai kok. Nanti setelah menikah dengan Aisyah baru Rasul menemukan cinta yang kedua. Tapi cinta pertama itu ternyata begitu. Jadi dari kisahnya Nabi Muhammad dengan Ummu Hani, judul kedua apa?
cinta tak harus memiliki gitu loh. Ini saling mencintai ya nggak apa-apa kok. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.